Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad pagi menjelang siang 22 Jumadil Akhirah 1444 Hijriah, bertepatan dengan 15 Januari 2023. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema sengsara di balik riya dan ujub. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin jamaah Masjid Saleh Hawa yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema kita tema yang sangat penting karena beberapa sisi. Yang pertama, tema ini berkaitan dengan penghancur pahala ibadah. Sedangkan kita ini diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Tema kita berkaitan dengan penghapus pahala ibadah. Sedangkan kita ini diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Dan tentunya dari ibadah kita menginginkan pahala. Nah, ternyata ada yang menghapuskan pahala, yaitu riya dan juga ujub ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas
wa la yu'minuna billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah batalkan pahala sedekah kalian dengan sikap mengungkit-ungkit pemberian dan menghardik orang yang diberi, seperti orang yang bersedekah dengan riya dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka perumpamaannya adalah seperti batu yang licin, di atasnya ada pasir. Lalu setelah itu datang hujan, kemudian pasirnya habis. Maka si batu ini tidak bisa mengumpulkan pasir-pasir kembali. Itulah perumpamaan orang yang beramal dengan riya. Tidak ada pahalanya, hapus pahalanya. Kenapa? Karena dia beramal dengan riya. Walaupun terlihat oleh manusia banyak mengeluarkan harta, walaupun terlihat oleh manusia banyak meneteskan darah, tetapi meskipun demikian, karena dia riya, tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirik. Man 'amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah." Aku zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Siapa yang beramal dan dia mensyirikkan aku di dalamnya, aku tinggalkan dia dan amalannya, tidak diterima oleh Allah. Yang riya tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Nah, ini sisi penting pertama tentang tema ini, yaitu riya penghapus pahala ibadah. Sedangkan kita ini diperintahkan untuk beribadah dan kita ingin dari ibadah kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya tema ini hal tersebut. Sisi yang kedua pentingnya tema ini adalah riya itu sangat sulit untuk dihindari karena dia berkaitan dengan perkara qalbu, tidak terlihat pada lahiriah manusia. Riya itu sangat sulit untuk dihindari, tetapi tidak mustahil, karena dia adalah perkara yang berkaitan dengan qalbu, perasaan manusia. Makanya penting untuk kita bahas. Coba perhatikan di dalam perkataan seorang ulama salaf yang bernama Yusuf bin Al-Husain rahimahullahu ta'ala. Beliau ini adalah ulama Islam pada abad ketiga Hijriyah. Yusuf bin Al-Husain wafat pada tahun 304 Hijriyah. Beliau berkata, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Yang paling sulit untuk dikerjakan di dunia adalah beramal ibadah dengan ikhlas. Kenapa? Wa kam ajtahidu fi isqatir riya min qalbi faka'annama yamkuthu ala launin akhar. Sering sekali aku berusaha menggugurkan riya dari hatiku, kemudian dia datang dalam warna yang lain, datang dalam bentuk yang lain, karena dia perkara hati. Hati ini berbolak-balik. Asalnya kita beribadah ikhlas, hanya ingin pahala dari Allah, kemudian dibolak-balik
oleh syaitan hati kita. Akhirnya ingin riya kepada manusia. Nah, ini pentingnya masalah ini. Jadi pentingnya riya kita bahas karena dia penghapus pahala amal saleh. Yang kedua, karena dia adalah perkara hati, dan hati itu berbolak-balik. Hati itu berbolak-balik. Kemudian pentingnya riya ini yang ketiga adalah yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mempunyai penyakit. Penyakitnya adalah riya. Jadi ahli ibadah, penyakit ahli ibadah adalah riya. Ahli salat, ahli puasa, ahli sedekah, ahli haji, ahli ilmu, ahli jihad, ahli baca Quran, penyakitnya adalah riya. Nah, di sini letak pentingnya. Jadi kalau kita berbicara riya, maka dia adalah penyakit ahli ibadah. Orang yang ahli maksiat jauh dari riya. Ya. Orang ahli maksiat jauh dari riya. Tetapi ahli ibadahlah yang sering dia dihinggapi perasaan riya. Nah, ini 3 sebab mengapa kita membahas tema ini. Pentingnya tema ini. Yang pertama, riya penghapus pahala amal saleh. Yang kedua, riya perkara hati, yang mana hati berbolak-balik. Yang ketiga, riya adalah penyakit para ahli ibadah. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengkhawatirkan para sahabat terhinggapi penyakit riya. Coba bayangkan, para sahabat yang imannya sangat tinggi dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terhinggapi penyakit riya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Mahmud bin Labid radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Lalu para sahabat bertanya, "Wa syirkul asghar ya Rasulullah?" Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, "Ar-riya." Beliau menjawab adalah riya. Dalam riwayat yang lain, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum minal masihid dajjal asyirkul khafi." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap kalian di sini para sahabat, apalagi kita kalau begitu. Yang aku paling khawatirkan terhadap kalian dibandingkan kekhawatiranku kepada godaan dajjal adalah syirik yang tersembunyi. Rasulullah SAW khawatir umatnya terperosok ke dalam syirik yang tersembunyi, lebih khawatir dibandingkan terperosok ke dalam godaan dajjal. Dan kita tahu bahwa dajjal adalah godaan yang paling sangat berbahaya di dunia. Dajjal mengaku Tuhan, Dajjal mampu menurunkan hujan, Dajjal memiliki surga dan neraka. Surganya Dajjal, nerakanya Allah, nerakanya Dajjal, surganya Allah. Dajjal bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam muka bumi, di dalam bumi. Banyak orang yang tergoda dengan Dajjal, tapi ternyata ada yang lebih ditakutkan oleh Rasulullah SAW, umatnya tergoda dengannya, yaitu riya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang tema kita sengsara di balik riya dan ujub. Saya tidak akan sebutkan pembagian riya, ya, kemudian bahaya riya, dalil haramnya riya, tidak. Saya akan menyebutkan sengsaranya. Apa sih ruginya orang riya di dunia dan di akhirat? Tapi sebelum itu saya akan menyebutkan tentang
pengertian riya. Apa sih pengertian riya? Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama rahimahumullah taala mendefinisikan riya. Di antaranya saya akan bacakan perkataan dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian juga Imam Al-Izz bin Abdissalam dalam kitab Maqasidus Syari'iyah li Huquqillah Azza wa Jalla. Kemudian Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat. Mereka menafsirkan riya, mendefinisikan riya adalah an yudhiral insanu al-amala as-saliha lil akharin aw yuhassina 'indahum liyamdahuhu wa ya'dhuma fi anfusihim. Seseorang memperlihatkan amalnya untuk orang lain atau memperbagus amalnya di hadapan orang lain, tujuannya agar dipuji dan diagungkan oleh orang lain. Itulah riya. Seseorang memperlihatkan amalnya. Jadi praktek riya pasti ada terlihat amal, pasti memperlihatkan amal. Ya, kalau orang ingin tahu dia sedang riya atau tidak, dia memperlihatkan atau tidak. Makanya para ulama mengatakan, in istata'ta an yakuna laka khabi'atan min 'amalik faf'al. Jika engkau sanggup ada amalan yang engkau sembunyikan, maka lakukanlah. Karena konsepnya semakin rahasia semakin ikhlas. Semakin tersembunyi semakin jauh dari riya. Itu konsepnya. Karena riya adalah memperlihatkan amal. Riya adalah apa? Memperlihatkan amal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperlihatkan amalan kepada orang lain atau memperbagus amalan di hadapan orang lain. Tujuannya, nah ini tujuannya, agar dipuji atau agar dimuliakan. Agar dipuji atau agar dimuliakan. Kalau memperlihatkan amal bukan untuk dipuji, bukan untuk dapat penghargaan, hadiah, sanjungan, maka bukan riya. Contoh, seorang bapak. Sebelumnya mungkin agak maju sedikit. Masih ada yang masuk. Silakan Pak, maju aja Pak. Ya. Iya. Kalau ada seorang bapak, ini sedikit kosong Pak. Seorang bapak baca Quran, memperlihatkan bacaan Al-Qur'annya di hadapan anak istrinya. Apakah riya? Jawabannya tergantung. Niatnya untuk apa? Jika untuk dijadikan contoh, suri tauladan, maka bukan riya. Dan anak sangat tergantung bapaknya dan orang tuanya secara umum. Ya, saya sedikit menyimpang ini tentang pendidikan anak. Pernah suatu ketika ada seorang ibu-ibu nanya kepada istri saya, tolong tanyain ke Ustadz, anak saya itu umur 5 atau 6 tahun. Tapi kalau dia sedang kesal, marah sama saya, dia mulai mengangkat suara, dia mulai manggil nama saya, dia mulai mengumpat, keluar binatang-binatang buas dari mulutnya. Ini sebabnya apa ya? Maka datang istri saya menanyakan. Saya bilang, tanyakan ke ibu itu, suaminya kalau lagi marah bagaimana? Maka ketika dibilang bahwa Ustadz bilangnya suami ibu kalau lagi marah bagaimana? Oh persis. Ini berarti dia belajar dari bapaknya bagaimana cara memarahi ibunya. Nah, kembali kita ke permasalahan dia. Jadi kalau seorang bapak dia beramal, baca Quran kah, baca buku yang bagus kah di hadapan orang anak istrinya, maka pada saat itu
Tergantung apakah ria atau tidak, tergantung niatnya. Untuk dicontoh atau untuk dipuji. Ya, sama dengan sedekah. Sedekah itu boleh diperlihatkan, boleh disimpan, dirahasiakan. Makanya di media sosial kita tidak bisa menuduh orang, ya, misalkan, wah, buat konten doang nih, ya, konten sedekah, ria tuh pasti, nggak bisa dituduh. Karena asal hukum bersedekah, boleh bersedekah dengan diperlihatkan, tetapi disembunyikan lebih utama. Nah, tergantung niatnya, apakah ria atau tidak. Apa standarisasinya? Ingin dipuji atau tidak? Ingin dapat hadiah dari orang lain atau tidak? Ya, itu dia. Itu standarisasi, kita bisa mengidentifikasi ini perbuatan ria atau tidak. Bisa dipahami ini Bapak Ibu? Itulah pengertian ria, yaitu memperlihatkan amalan untuk orang lain atau memperbagus. Asalnya sholatnya biasa aja, kemudian Allah bertakdir datang calon mertua, kemudian dia perbagus sholatnya. Tujuannya apa nih? Ingin dipuji oleh dia atau ingin dapat hadiah. Hadiah ada 3, harta, tahta, wanita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Itulah pengertian ria. Baik. Sebab ria sekarang ada 2. Sebab ria ada 2. Yang pertama adalah ingin dipuji oleh manusia. Ingin dapat sanjungan, ingin dapat pujian, ingin disebutkan namanya di papan tulis, ya. Makanya hati-hati kalau bersedekah, jangan sampai ketahuan. Lebih utama, karena lebih menjaga hati. Kadang ada sebagian bersedekah 5.000 disebutkan di depan masjid. Hari Jumat kan begitu ya. Ya. Maka lebih baik tidak perlu untuk diketahui oleh orang lain. Ini yang pertama, sebab ria, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin diangkat derajatnya, ingin dipuji oleh orang lain. Sebab yang kedua adalah sebagaimana sudah saya sebutkan, ingin dapat hadiah. Hadiah itu berupa harta dalam bentuk apapun, uangkah, materikah, atau tahta, jabatan, atau wanita. Nah, coba perhatikan sekarang perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fawaid. Beliau mengatakan, la yastami'ul ikhlas fil qalbi wa mahabbatun nas wa tama'i fima 'indan nas illa kama yastami'ul ma'u wan nar wal dabbu wal hut. Tidak akan terkumpul di dalam hati seorang hamba keikhlasan. Ini tangan kanan saya, keikhlasan dengan suka pujian dan kecintaan terhadap apa yang ada pada tangan manusia. Gak akan ngumpul nih 2. Ikhlas dengan suka pujian dan suka hadiah, nggak akan ngumpul. Kecuali seperti terkumpulnya api dengan air, nggak akan pernah ngumpul. Ya, tidak akan pernah ngumpul. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian, lalu timbul pertanyaan, bagaimana biar hilang riaknya? Maka caranya menghilangkan 2 sebab riak tadi. Nah, kalau kita sudah tahu sebab ria tadi 2, kita bisa menganalisa diri kita sedang ria atau sedang ikhlas. Kita bisa menganalisa. Ingin pujian atau ingin dapat hadiah? Antara 2 itu. Ya, ingin pujian dari manusia, ingin dapat hadiah dari manusia. Kalau dia ingin pujian Allah, kalau dia ingin dapat hadiah pahala dari Allah, maka berarti ikhlas. Maka berarti ikhlas.
Sekarang, bagaimana cara agar jika kita sedang dimasuki riya, karena dia datang Pak, dia itu datang, ya, apalagi manusia kan berbolak-balik hatinya. Pas lagi sholat, dan Rasulullah SAW menyebutkan tentang sholat, ada rianya. Pas lagi sholat, masuk riya, ingin dipuji, ingin disanjung, ya. Maka bagaimana cara menghilangkan ingin dipuji ini? Bagaimana cara menghilangkan ingin dipuji? Saya bacakan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa amma az-zuhdu fi ats-tsana wal madh fayashulu 'alaika 'ilmuka annahu laysa ahadun yanfa'u madhu wa yazid. Adapun agar kita tidak ingin dipuji oleh manusia, inginnya hanya dipuji oleh Allah, maka caranya mudah. Kita harus yakin benar-benar bahwa tidak ada pujian, tidak ada celaan yang sebenar-benar memuji dan sebenar-benar mencela kecuali Allah. Nah, itu dia. Adapun pujian manusia relatif, ya, si fulan dipuji, pada saat yang bersamaan dicela, baik orang yang memujinya, mencelanya, atau orang lain yang mencelanya. Saya beri contoh ya, kisah. Ada sahabat Nabi asalnya seorang Yahudi dan pemimpin Yahudi, namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innal yahud qaumun buhut. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi itu adalah kaum yang suka berdusta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana itu bisa? Bagaimana bisa sesungguhnya orang Yahudi itu suka berdusta? Coba panggil saja sekarang, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In alimu bi islami qabla an tas'alahum bahatuni indaka. Jika mereka tahu saya sudah masuk Islam, maka mereka akan mencela aku di sisi engkau, di hadapan engkau. Dipanggillah Yahudi. Lalu Rasulullah SAW bertanya, ayyu rajulin fikum Abdullah ibn Salam? Wahai kaum Yahudi, menurut kalian Abdullah bin Salam ini bagaimana? Menurut kalian Abdullah bin Salam? Mereka belum tahu kalau Abdullah bin Salam sudah masuk Islam. Dulu nggak ada WhatsApp, ya, nggak ada media sosial untuk memberitahukan saya sudah masuk Islam. Maka apa yang dikatakan oleh kaum Yahudi, a'lamuna wa banu a'lamina wa akhbaruna wa banu akhyarina, yang artinya mereka, Abdullah bin Salam ahli ilmu di antara kita, bapaknya orang berilmu. Abdullah bin Salam orang terbaik di antara kita, bapaknya orang paling terbaik di antara kita. Kata Rasulullah SAW, afara'aitum min aslama Abdullah? Apa pendapat kalian kalau Abdullah masuk Islam? Kemudian kata Yahudi, a'adzahullah min dzalik. Semoga Allah menjaga beliau dari masuk Islam. Keluar Abdullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa yang terjadi dari yang tadi memuji Abdullah? Kata Yahudi ini, syarruna wa badu syarrina. Ini orang paling jelek di antara kita, dan orang tuanya paling buruk di antara kita. Belum semenit. Begitulah pujian manusia, apa Pak istilahnya? Relatif. Tapi kalau Allah memuji, maka benar-benar absolut terpuji, pasti terpuji. Semua makhluk akan memuji. Oleh karena itu, kalau seandainya kita saat datang riya ingin dipuji oleh manusia, maka yakini baik-baik, pujian manusia apa tadi Pak? Relatif. Pujian Allah yang benar-benar terpuji. Lihat,
Contoh riwayat sekarang. Hadis yang saya sebutkan tadi adalah hadis riwayat Bukhari ya, tentang Abdullah bin Salam tadi. Sekarang lihat bagaimana kalau Allah memuji. Inna Allaha idza ahabba abdan qala li Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba, jika memuji seorang hamba, maka Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, puji, cintailah si fulan, aku mencintai dia. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Fanada Jibril fi ahli sama. Lalu Jibril pun mencintai si fulan tadi. Kalau Allah memuji, Jibril akan memuji. Kalau Allah mencintai, Jibril alaihissalam, malaikat terbaik, akan memujinya, mencintainya. Kemudian Jibril berkata, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Jibril berkata di hadapan para penduduk langit. Siapa penduduk langit? Para malaikat. Wahai para malaikat, Allah mencintai si fulan, cintailah dia, pujilah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama. Maka akhirnya para malaikat pun memujinya. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ahlil ardh. Lalu para penduduk bumi menyukai orang tersebut. Maka kalau ada riya, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dihargai dengan memperlihatkan amal, maka yakini baik-baik sanjungan, pujian, penghargaan manusia terbatas, relatif. Mintalah sama Allah. Saya lanjutkan perkataan Imam Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan, ketahui baik-baik, yakini baik-baik, tidak ada pujian celaan yang paling jelas memuji dan mencela kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kama qala dzalikal a'rabi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ada orang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, inna madhi zain wa inna dhammi syain. Wahai Rasulullah, kata orang Badui ini yang tinggal di pedalaman, aku ini kalau membuat syair memuji orang, maka orang tersebut akan benar-benar terpuji. Dan kalau aku membuat syair mencela orang, kalau seandainya aku cela dia, benar-benar tercela. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dzakallah azza wajalla. Tidak ada yang bisa seperti itu kecuali Allah. Nah, kapan lagi sholat, kapan lagi puasa, kapan lagi sedekah, kapan lagi haji, kemudian berzakat, ada masuk riya, ingin dipuji, maka lawanlah dengan cara bagaimana? Meyakini bahwa tidak ada yang paling pantas untuk memuji, pujiannya benar-benar terpuji kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit menyimpang, tadi saya katakan puasa. Puasa, Pak, tidak masuk riya ke dalamnya. Susah orang berpuasa itu riya. Kecuali kalau ngomong. Ini sekarang, saya nggak tahu bapak-bapak yang puasa atau enggak. Ada yang puasa Daud, saya nggak tahu. Ya, makanya puasa itu pahalanya besar. Tidak ada batasan pahala yang mengetahuinya kecuali Allah. Kenapa? Karena puasa di dalamnya terdapat keikhlasan dan tidak bisa riya. Gimana? Orang puasa riya gimana? Susah kan? Apa kipas-kipas bibir? Nggak bisa. Kecuali kalau sholat bisa miring-miring, kemudian pura-pura nangis, kemudian dilamakan sujudnya, lamakan rukuknya. Haji, ya, apalagi di zaman media sosial ini, semuanya dipoto, semuanya di video. Itu sangat rentan untuk riya. Pokoknya semua yang ditampilkan sangat rentan untuk apa? Riya, meskipun kadang-kadang perkataannya manis-manis. Contoh, baca Quran di bulan Ramadan. Sudah selesai ini 3 juz hari pertama. Alangkah indahnya menghatamkan surat Al-Baqarah di hari pertama bulan Ramadan.
Mantap kan? Indah perkataannya. Pokoknya konsepnya gitu, semakin diperlihatkan semakin rentan riya. Dan hati manusia lemah. Dan di zaman sekarang sangat mudah memperlihatkan amalan. Berarti apa? Sangat mudah terjebak riya. Saya pernah diceritakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, ada orang, beliau waktu itu duduk di Masjid Nabawi, kemudian ada orang datang bersama kawan-kawannya, langsung duduk seperti orang sedang tasyahud. Jadi nggak sholat nih, langsung duduk seperti orang sedang tasyahud. Kemudian temannya melakukan sesi pemotretan, sebelah kanan, sebelah kiri. Kemudian selesai sesi pemotretan, keluar lagi dari Masjid Nabawi. Syekh mengatakan, ini orang dikhawatirkan riyaknya ikhlas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya akan bacakan perkataan bahwa puasa enggak masuk riya. Dan itu bukan dari saya perkataannya. Perkataan para ulama rahimahumullah. Di antaranya Imam Al-Qurtubi mengatakan, "Lamma kanatil a'mal yadkhuluha riya." Ketika amalan-amalan masuk ke dalamnya riya. Kenapa? Karena beramalnya dilihat orang. Was-shaum la yattali'u 'alaihi bi mujarradi fi'lihi illa Allah. Maka puasa tidak ada yang mengetahui amalan seseorang sedang berpuasa atau tidak kecuali siapa? Allah. Berkata lagi Imam Ibnul Jauzi, "Jami'ul ibadat tadhharu bi fi'liha wa qalla an yaslama min ma yadhharu min syauq bi khilafi as-shaum." Seluruh amal ibadah saat mengamalkannya pasti diperlihatkan. Salat, haji, sedekah, zakat, berjihad, baca Quran, berzikir, berdoa, pasti terlihat saat mengamalkannya. Maka sedikit yang selamat dari riya. Berbeda dengan puasa, karena tidak ada yang mengetahui si fulan puasa, si fulan tidak puasa kecuali siapa? Allah. Makanya jangan nulis status sedang puasa Senin Kemis. Ya, karena Anda sudah aman nih, tidak ada yang tahu. Tapi ketika sudah gembar-gembor maka menjadi riya. Baik. Kemudian sebab yang kedua riya tadi apa? Ingin dapat hadiah. Bagaimana mengobatinya? Perhatikan baik-baik. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa amma dhabhu at-tama' fayashulu 'alaika 'ilmuka yaqinan annahu laysa min syai'in yutma'u fihi illa wa biyadillahi wahdah khazainuh la yamlikuha ghairuhu. Adapun kalau seorang lagi beramal ibadah kemudian dia riya, ingin dapat hadiah, dapat uang, dapat harta, tahta, wanita, maka caranya paling mudah adalah harus yakin betul di dalam hati. Apa saja yang kita inginkan dari manusia sampai ke kita tidak akan pernah sampai kecuali dengan izin siapa? Allah. Maka mintalah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penyebab riya. Kemudian dua cara tadi untuk menghilangkan penyebab riya tadi. Coba kita ulangi sebagai ringkasan. Penyebab riya ada berapa? Dua. Yang pertama, ingin dipuji. Ya, silakan introspeksi diri masing-masing saat kita beramal. Azan, khutbah, ceramah sekarang, ya, ingin dipuji enggak? Kemudian yang kedua apa? Ingin dapat hadiah. Taib. Sebab yang pertama, bagaimana cara menghilangkannya? Meyakini bahwasanya pujian manusia relatif. Pujian siapa yang paling absolut?
Allah. Cara yang kedua, penyebab yang kedua apa? Ingin dapat hadiah. Caranya agar hilang riyanya, semua yang diinginkan dari hadiah-hadiah yang ada di tangan manusia tidak akan pernah sampai kepada kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu seseorang akan terlepas dari riya. Tapi bagaimanapun berat. Ini ngomongnya mudah nih, prakteknya susah. Karena Pak, kita itu ingin dihargai. Kita itu ingin ada hasil. Itu manusia tuh. Makanya sedekah itu susah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, was-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti keimanan. Kenapa? Karena kalau kita bersedekah, misalkan ini 50.000 saya punya uang, kemudian saya sedekahkan 10.000. Yang ada dalam benak kita, yang kita lihat dengan mata kepala kita, sisa uang kita berapa? 40.000. Padahal uang kita yang sebenarnya adalah yang tadi nih, 10.000 kali 10 kali 700 kalikan berlipat-lipat. Nah, itu manusia itu sukanya memang ada imbalan. Makanya ikhlas sulit, riya mudah, karena manusia suka ada imbalan. Ya, kalau ada imbalan baru dikerjakan. Kalau nggak ada imbalan nggak dikerjakan. Dan imbalannya harus dilihat langsung. Sahal bin Abdullah At-Tasturi rahimahullah, seorang ulama salaf, ketika ditanya ayyu syai'in azzu 'ala nafs, apa yang paling berat untuk engkau lakukan, beliau mengatakan al-ikhlas. Ikhlas, kebalikan dari riya. Kenapa? Li'annahu laisa laha fihi nasib. Karena orang kalau ikhlas kadang tidak terkenal, Pak. Kalau ikhlas kadang nggak terkenal, nggak masuk YouTube, nggak didaftar sebagai ustadz sunnah, nggak ada. Itu saya tahu tuh yang membuat itu, daftar ustadz sunnah. Sebelum dia keluarkan, dia ngomong dulu ke saya, Ustadz boleh enggak? Saya bilang jangan dikeluarkan. Nah, antum kan baru ceritakan, ternyata masih dikeluarkan juga. Ya, susah itu. Akhirnya keasikan dengan ketenaran nih, padahal ilmunya, ibadahnya nggak ada apa-apa. Paham para ikhwah? Jadi ikhlas sulit, riya mudah. Kenapa? Karena manusia sifatnya memang suka imbalan. Harus ada imbalan, harus namanya tercatat paling pertama, minimal namanya hamba Allah. Lalu dia kisah tuh, hamba Allah tuh yang 50.000 itu saya. Ya, taib. Nah, itu baru pendahuluan. Pendahuluannya sudah 45 menit. Ya. Taib. Tema kita adalah sengsara di balik riya. Ini belum ujub ya, belum ujub. Tema kita sengsara di balik riya dan ujub. Apa sengsaranya? Catat baik-baik. Yang pertama, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, sengsara paling utama riya adalah di dunia dulu ya, di dunia sebelum akhirat. Membuat seseorang malas. Riya membuat seseorang malas. Makanya apabila ada diri kita sedang malas, coba periksa keikhlasan kita. Periksa apakah kita sedang ingin dipuji, apakah kita sedang ingin dapat hadiah dari manusia atau dari Allah. Apa dalilnya para ikhwah? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang munafik. Innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Mereka apabila berdiri ingin mengerjakan sholat, mereka bangun dalam keadaan malas. Kenapa orang munafik malas? Karena kapan dilihat semangat, kapan tidak dilihat
Malas. Ini sengsaranya riya, membuat orang malas beribadah, malas sholat berjamaah di masjid, malas bersedekah, malas mau bersedekah asalkan di konten, jadi video dimasukkan ke dalam media sosial. Dan alangkah banyaknya di zaman sekarang, ya, alangkah banyaknya di zaman sekarang. Saya masih ingat dulu, mungkin yang sibuk dengan media sosial, ada seorang figur publik yang jika bersedekah masukkan ke dalam video, kemudian beliau dicela, sekarang malah hampir semuanya begitu. Paham maksud saya? Hampir semuanya, jika yang bersedekah masukkan video, jadikan konten. Ya, hati-hati. Kita tidak menuduh yang menjadikan konten tidak ikhlas, tetapi semakin diperlihatkan semakin sulit ikhlas, semakin dekat dengan riya. Itu konsepnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kembali ke permasalahan tadi, sengsaranya riya di dunia yang pertama adalah malas beribadah. Karena yang dia tuntut adalah pujian manusia. Kapan tidak ada pujian, tidak beramal. Yang dia tuntut adalah hadiah dari manusia. Kapan dia tidak dapat hadiah, tidak beramal. Makanya akhirnya malas. Oleh karenanya orang-orang munafik, sholat mereka yang paling berat, sholat apa? Subuh dan isya. Dalam hadis riwayat Bukhari, athqalus salawati 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul atamah. Salat paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Mengapa demikian, Pak? Bukan sepi, tidak ada yang bisa melihat. Dulu kan kalau seandainya matahari terbenam, gelap gulita, Pak, dulu. Tidak seperti sekarang, tinggal klik, dapat listrik, dapat cahaya. Dulu kalau sudah matahari terbenam, gelap. Makanya orang munafik malas karena nggak ada yang lihat. Ya, sholat subuh, sholat isya, malas dia. Begitu juga disebutkan oleh Rasul, itu tadi dalam surah An-Nisa ayat 142. Begitu juga dalam surah At-Taubah ayat 54. Surah At-Taubah ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun." Yang artinya, dan mereka tidak mengerjakan sholat kecuali dalam keadaan malas, karena dia tadi menunggu pujian, menunggu hadiah. Kapan tidak ada pujian, tidak ada hadiah? Malas. Itu sengsaranya. Yang kedua, sengsaranya riya adalah berat mengerjakan amal, merasa berat mengerjakan amal. Ini beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama malas, ini yang kedua adalah berat, ya, melaksanakan amal. Sangat berat dia melaksanakan amalnya. Apa dalilnya? Surah At-Taubah ayat 54 tadi. Wala yunfiquna illa wahum karihun. Mereka tidak bersedekah kecuali dalam keadaan benci sedekah tersebut. Tidak bersedekah kecuali dalam keadaan benci sedekah tersebut. Benci kenapa? Wah, keluar duit tapi nggak dapat pujian. Keluar duit nggak ada gantiannya, ya, keluar duit nggak ada gantiannya. Nah, ini sengsaranya riya di dunia. Yang kedua adalah berat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat 143. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Dan sesungguhnya berjihad itu adalah berat, atau salat itu berat. Salat itu berat kecuali orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Lihat ya ayat ini, ayat 45 46.
Minta tolonglah kalian dengan sabar dan mengerjakan sholat. Nah ini Bapak Ibu kalau ada sedang galau, gelisah, fafza'u ila sholat, ambil air wudu, kemudian sholatlah. Hubungi Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum Anda menghubungi manusia. Saya ulangi, ketika seseorang sedang gelisah, galau dengan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupannya, maka hubungilah Allah. Ambillah air wudu, kemudian salatlah 2 rakaat sebelum Anda menghubungi seorang makhluk pun, karena itu akan menenangkan perasaan Anda. Karena kalau sudah perasaannya tenang, masalahnya mungkin belum dapat solusinya, tapi dia menghadapinya dengan nyaman, hati yang lapang, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan. Minta tolonglah dengan kesabaran dan sholat. Dan sholat itu kabirah, berat, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Yang ikhlas, yang berharap ingin bertemu Allah di akhirat dan mengetahui bahwa mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini para ikhwan yang dirahmati Allah, itu sengsara di balik riya yang kedua, yaitu apa? Yaitu berat. Yang ketiga, sengsara di balik riya yang ketiga di dunia adalah orang yang riya pasti senantiasa berpura-pura, tidak tulus, tidak luwes, tidak nyaman hatinya karena pura-pura agar dianggap baik oleh orang lain, agar dipuji oleh orang lain, makanya dia pura-pura. Saya beri contoh misalkan yang tidak pura-pura ya. Dan biasanya yang tidak pura-pura ini adalah yang ikhlas, dan biasanya tidak dibuat-buat kelakuannya. Saya beri contoh misalkan sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau dikunjungi oleh muridnya, seorang tabi'i yang berkunyah Abu Utsman An-Nahdi. Abu Utsman An-Nahdi berkata, "Tadayyaftu Abu Hurairah sab'a layal, fakana huwa wa khadimuhu wa imra'atuhu ya'taqibuna al-laila athlatan." Aku bermalam di rumah guruku Abu Hurairah selama sepekan. Nah, kalau sudah bermalam di rumah seseorang sepekan itu udah ketahuan belangnya, Pak. Ya. Kalau si gurunya ahli sholat malam, akan dari awal pertama dia sholat malam. Ahli baca Quran, dari hari pertama dia akan baca Quran. Ada muridnya yang menginap atau tidak ada yang muridnya yang menginap. Maka orang riya sengsara. Kenapa? Harus berpura-pura. Sedangkan itu bukan kebiasaannya. Ya, sedangkan itu bukan kebiasaannya. Makanya makanya Abu Utsman An-Nahdi mengatakan tadi, aku bermalam di rumah Abu Hurairah selama sepekan. Aku lihat selama sepekan itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu membagi malam menjadi 3 bagian untuk sholat malam. Sepertiga malam pertama beliau sholat malam, sepertiga malam kedua pembantunya sholat malam, sepertiga malam ketiga istrinya sholat malam. Jadi orang yang ikhlas tidak berpura-pura. Sengsaranya riya adalah berpura-pura karena bukan amalannya. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur." Yang artinya seorang yang berpura-pura mengerjakan sesuatu, berpenampilan sesuatu seperti memakai 2 topeng. Ya, 2 topeng. Dan yang seperti ini banyak terjadi ke dalam orang-orang yang mengaku ahli agama. Ada kisah, ada seorang alim besar mempunyai anak. Anaknya tidak alim. Lalu orang alim ini pergi keluar kota, entah itu berhaji, berumrah, saya lupa. Lalu si anak ini diperintahkan oleh orang tuanya agar menjadi penggantinya.
Kata si anak, saya tidak berilmu. Bagaimana saya menjawab pertanyaan-pertanyaan orang? Kata si bapak, mudah saja. Setiap kali orang bertanya, engkau mengatakan di dalam permasalahan ini terjadi khilaf di antara ulama. Setiap kali ditanya, di dalam permasalahan terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini. Suatu ketika ada jamaah yang memperhatikan, kok jawabannya begitu terus. Apa yang terjadi? Maka yang cerdas ini bertanya, si jamaah yang cerdas ini, afillahi syakkun, apakah tentang keberadaan Allah ada keraguan-raguan? Jamaah nih yang bertanya. Si anak yang tidak berilmu ini karena kebiasaan jawab tadi, di dalam permasalahan ini ada khilaf di antara ulama. Ya, padahal tidak ada khilaf tentang keberadaan adanya Allah Subhanahu wa taala. Paham ini para ikhwah? Orang yang ria sengsaranya di dunia berpura-pura soleh, pakaiannya sekarang berpura-pura soleh. Ya. Seperti misalkan nih, ini nasihat untuk pribadi sebelum Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Seperti misalkan dosa yang sangat mudah dikerjakan oleh orang di zaman sekarang, siang dan malam, bahkan kadang-kadang bukan hanya di tempat sendirian, tetapi juga di halayak ramai, melihat yang haram. Wallahi Pak, orang akan selamat dari melihat yang haram kalau dia ikhlas bertauhid hanya kepada Allah. Orang akan terperosok kecanduan melihat yang haram ketika dia ria, berpura-pura. Kalau sudah datang ke majelis ilmu, seakan-akan paling soleh, padahal tadi malam nonton film yang haramkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya agar seseorang bisa terlepas dari yang diharamkan tersebut, syaratnya cuma satu: hilangkan riya dan ikhlaslah dalam beribadah kepada Allah. Nabi Yusuf mengapa bisa selamat dari godaan Zulaikha? Apa jawabannya? Karena ikhlas. Makanya Allah mengatakan, kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami jauhkan dari hamba-hamba kami perbuatan keji dan kotor. Sesungguhnya Yusuf alaihissalam termasuk hamba kami yang ikhlas, yang masih kecanduan melihat yang haram, melihat tante-tante goyang. Maka bertauhidlah, ikhlaskanlah imanmu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan riya, jangan berpura-pura. Ini yang ketiga. Yang keempat, sengsaranya ria tidak akan pernah puas dengan apa yang dia dapatkan dari manusia. Contoh misalkan, sudah memperbagus amalan nih di hadapan orang, nggak dapat pujian, marah dia. Sudah capek-capek, nggak ada terima kasih sama sekali. Ya. Lalu ternyata orang tersebut mendengar, lalu dia berterima kasih. Oh afwan, terima kasih ya. Lalu belum puas lagi, ngucapin terima kasih gitu doang, nggak pernah puas. Kenapa? Karena rasa puas manusia adalah puncak yang tidak pernah bisa dicapai. Ghayatun nas, ridhan nas, ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia sebuah puncak yang tidak pernah bisa dicapai. Maka sengsaranya orang yang ria adalah dia tidak pernah puas dengan apa yang dia capai. Ketika dia berbuat, kemudian berbuat dengan diada-adakan, tidak tulus, tidak ikhlas,
akhirnya tidak diterima kasihi, marah. Giliran diterima kasih cuma gitu doang. Ya. Giliran ditambah lagi terima kasihnya, nggak ada hadiahnya. Terus tidak pernah puas dengan apa yang dia inginkan dari riya itu. Ini yang keempat. Baik, kita masuk kepada sekarang sengsaranya riya di akhirat. Sengsaranya riya di akhirat, pahalanya terhapus gara-gara riya. Pahalanya terhapus gara-gara riya. Sebentar. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya terhapus gara-gara riya. Coba perhatikan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Basyiril hadhil ummah." Berikan kabar gembira kepada umat ini bisana, dengan as-sana. As-sana adalah mendapatkan kedudukan yang tinggi, wad-din, dan agamanya akan tersebar, war-rif'ah, dan kemuliaan, wat-tamkin fil ard, dan kejayaan di atas muka bumi ini, menjadi adik kuasa. Faman amila minhum amalal akhirah lid dunya lam yakun lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang beramal amalannya akhirat tapi niatnya riya, ingin dapat hadiah, pujian, maka di akhirat tidak mendapatkan pahala sama sekali. Di akhirat tidak akan mendapatkan pahala sama sekali. Coba perhatikan lagi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang sudah saya sebutkan, ana aghna syurakai ani syirk, man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktu wa syirka. Aku zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Siapa yang mensyirikkan aku dalam amalnya, melakukan riya, aku tinggalkan dia dan amalnya. Nah, ini kalau boleh ditambah, ini adalah sengsara riya yang kedua, ditolak amalnya. Ditolak amalnya. Kalau tadi dihapus pahalanya, ini yang kedua, ditolak amalnya. Sengsara riya yang ketiga di akhirat. Nanti orang-orang yang riya akan diperintahkan untuk minta pahala kepada yang dia riyai di dunia. Jadi saya ulangi ya Pak, saya ulangi, sengsara riya di akhirat, yang pertama tadi apa? Dihapus pahalanya. Yang kedua apa? Ditolak amalnya. Yang ketiga disuruh minta apa? Minta pahala kepada orang yang dia riyai. Dalam hadis sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza juziyan nasu bi a'malihim." Jika manusia diberi pahala sesuai dengan amalan-amalan mereka. Yuqalu lil mura'in, dikatakan kepada orang-orang yang riya, "Idhabu ila alladhi kuntum tura'una fid dunya." Pergi kalian kepada orang-orang yang kalian riyai di dunia. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Cari pahala dari mereka, minta pahala dari mereka, maka kalian tidak akan pernah dapat pahala sedikit pun dari mereka. Disuruh minta pahala. Ini sengsaranya orang yang riya di dunia, di akhirat. Yang ketiga, yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan mempermalukan orang yang riya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan mempermalukan orang yang riya di akhirat. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man yura'illahu bih." Siapa yang beramal, diperlihatkan amalnya karena riya, maka Allah akan
hinakan dia di hadapan manusia kelak di hari kiamat. Dengan cara bagaimana? Allah akan katakan kepada seluruh manusia, hei kalian, ya, kalian orang-orang yang melihat orang ini adalah ahli ibadah, ternyata dia ria, dipermalukan oleh Allah kelak di hari kiamat. Diberitahukan bahwasanya dia ada beramal karena ria. Yang kelima, yang terakhir, sengsara di balik ria adalah orang yang pertama kali akan dibakar di dalam neraka jahanam, orang yang beramal ibadah karena ria. Orang yang pertama kali dibakar dalam neraka jahanam adalah orang yang beramal ibadah karena ria. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqda anhu yaumal qiyamah, sesungguhnya yang pertama kali akan dihisap dan dimasukkan ke dalam api neraka pada hari kiamat adalah rajulun ustushhid, seseorang yang berjihad di jalan Allah. Lalu ditanya, madza amilta, apa yang kau kerjakan? Orang ini mengatakan, qataltu fik, aku berjihad di jalan engkau. Allah lebih tahu amalan hati orang tersebut. Allah mengatakan, kadzabta walakinnaka qatalta liyuqala jari, engkau berdusta, engkau berjihad agar dikatakan sebagai pemberani. Fasuhiba ala wajhi fa ulqiya finnar, ditarik wajahnya, jadi kakinya yang ditarik dan wajahnya yang terseret, lalu diceburkan ke dalam neraka jahanam. Ini yang pertama kali. Yang kedua, rajulun ta'allama al-ilma wa qara'a al-Qur'an, orang yang belajar ilmu agama, menghafal Al-Qur'an, lalu ditanya, madza amilta, apa yang kau telah kerjakan? Ta'allamtul ilma li ajlik, aku belajar ilmu untukmu. Qara'tul Qur'an fik, aku membaca Al-Quran karena engkau. Allah lebih tahu amalan hati orang tersebut. Kadzabta, engkau berdusta. Seorang ahli jihad, pahlawan, pemberani, orang itu di dunia memang digelar sebagai alim, sebagai qari', tapi Allah lebih tahu amalan hati seseorang. Allah mengatakan engkau berdusta, tetapi engkau mempelajari ilmu agama agar dikatakan sebagai seorang alim. Engkau mempelajari ilmu agama, menghafal Al-Quran agar dikatakan sebagai seorang qari'. Fasuhiba ala wajhi fa ulqi finnar, diseret wajahnya, diceburkan ke dalam neraka. Yang terakhir, yang mempunyai harta, kemudian ditanya, madza amilta, apa yang kau kerjakan? Ma min sabil, tidak ada jalan yang engkau suka aku bersedekah di dalamnya kecuali aku bersedekah di dalamnya. Tidak ada jalan, tidak ada sarana yang engkau suka aku bersedekah di dalamnya kecuali aku suka bersedekah di dalamnya. Dan kemudian dia sudah dapat gelar tersebut, dermawan, ringan tangan, ya, kemudian pemurah, disebut oleh manusia. Tetapi Allah lebih mengetahui. Kata Allah, kadzabta walakinnaka turid liyuqala annaka karim, tetapi engkau ingin agar dikatakan sebagai orang yang dermawan, orang yang pemurah, maka akhirnya diseret ke dalam neraka jahanam. Inilah 5 kesengsaraan di akhirat bagi orang yang ria dalam beramal ibadahnya. Coba kita ulangi, Pak. Yang keempat, yang 4 di dunia, Pak. Yang pertama apa? Malas. Yang kedua, berat dalam beramal. Berat. Yang ketiga, berpura-pura amalannya. Pura-pura itu capek, Pak. Ya, makanya tuh yang laki-laki pura-pura jadi perempuan tuh capek tuh. Ya, harus operasi sana, operasi sini. Ya, sudah dosa besar. Ya,
suara dirubah-rubah, capek, pura-pura itu capek. Kemudian yang keempat, tidak pernah puas dengan apa yang dia capai, karena memang tidak ada yang ingin dia capai kecuali pujian manusia, sedangkan pujian manusia terbatas. Kemudian 5 kesengsaraan akhirat bagi orang yang riya. Yang pertama, amalannya terhapus. Yang kedua, amalannya ditolak. Yang ketiga, suruh minta pahala kepada orang yang ia riai. Saya pernah punya cerita menarik ini, tentang ini. Jadi ketika saya sebutkan hadis itu, kan hadisnya berbunyi gini, saya baca lengkapnya ya. Idza juziyan nasu bi a'malin yuqalu lil mura'in idhabu ila alladhi kuntum tura'una fi fahal tajiduna indahum jazaan. Jika orang-orang sudah diberikan pahala masing-masing sesuai dengan amal ibadahnya, maka akan dikatakan kepada orang-orang yang riya, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian riyai, maka apakah kalian akan mendapatkan pahala dari mereka? Ada yang nyeletuk, dapat Ustaz. Kalau dia pergi ke saya kasih pahala saya Ustaz. Ini nggak paham maksudnya ini berarti. Ya, maksudnya adalah orang-orang yang riya tersebut sebagai hukumannya dia disuruh untuk minta pahala kepada makhluk. Kira-kira dapat nggak? Kenapa? Karena masing-masing memerlukan pahala untuk masuk dalam rahmat Allah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima apa? Orang yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah adalah orang yang beramal besar, jihad, penghafal Quran, ahli ilmu, dan dermawan. Amalan besar dalam agama Islam. Tetapi gara-gara riya, dia pertama kali yang dimasukkan ke dalam neraka. Makanya saya nasihatkan, jangan terlalu terpesona Pak dengan amalan seseorang, karena hanya Allah yang tahu. Oh, dermawan tuh, paling dermawan pokoknya, pasti surga. Siapa bilang? Ya, karena hanya Allah yang tahu amalan hati seseorang. Kita boleh mendoakan semoga amalnya diterima, semoga husnul khatimah, tapi menentukan dia fulan surga, maka itu hak prerogatif siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah selesai. 1 jam lebih sedikit lah saya berbicara. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ini tidak baik. Misalnya setelah ikut kajian lalu posting di sosial media hasil catatannya tanpa ada tujuan dan niat apapun, kemudian dapat pujian dari teman, lalu karena pujian tersebut kita merasa senang, itu termasuk riya atau tidak? Jawabannya, saya betulkan dulu pertanyaannya. Nggak mungkin orang membuat catatan kemudian dia sebar di media sosial tanpa tujuan apapun. Harus ada tujuan. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niat. Pasti setiap amal pasti ada niatnya. Niatnya apa nih? Nah, mungkin disebutkan niatnya hanya berbagi. Nah, kalau seandainya niatnya itu berbagi, boleh, agar orang dapat faedah. Nah, sisi yang kedua dari pertanyaan inilah, kemudian setelah itu kalau misalkan memang niatnya untuk berbagi, kemudian setelah itu dia dapat pujian, ini berbahaya nggak dengan amalnya tadi? Jawabannya tidak. Pujian manusia yang kita tidak kondisikan, maka tidak mengganggu keikhlasan kita. Kenapa? Karena ini pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ara'aita ar-rajula ya'malu amalan fayamdahuhun nas. Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau? Ada orang beramal, nyatat kajian, lalu dia sebarkan, beramal, lalu orang memujinya. Apa pendapat engkau? Kata Rasulullah SAW, tilka ajilu busyral mu'min. Itulah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah untuk orang beriman. Nah, itu malah sebagai sebuah tanda semoga amalnya diterima. Tapi jangan nunggu pujian.
Ya. Contoh nih, misalkan sekarang kita kan punya kitab-kitab yang ulama tulis dari mulai dahulu, seperti Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis Nawawi. Itu diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa, dipelajari dari mulai dahulu. Kemudian kita memuji penulisnya. Mudah-mudahan itu termasuk dari keikhlasan Imam An-Nawawi rahimahullah. Paham gitu? Nah, sama dengan yang tadi mencatat kajian. Tapi hati-hati jangan sampai salah catatannya. Ya. Karena saya pernah kejadian tuh. Ada ikhwah ngaji sama saya, nyatat kajian. Habis itu disebarkan. Ternyata ada kelompok yang merasa tersinggung dengan catatan dia. Saya yang disalahkan. Nah, hati-hati juga nyatat kajian, jangan sampai salah catatannya. Apakah orang yang mencantumkan gelar haji di depan namanya termasuk riya? Jawabannya adalah begini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal hukumnya orang yang sudah menunaikan ibadah haji tidak perlu untuk meletakkan apa? Haji Muhammad. Enggak ada Nabi Muhammad SAW Haji Muhammad. Haji Ahmad Zainuddin, enggak ada. Ya. Jadi tidak perlu untuk meletakkan haji. Lalu kalau diletakkan bagaimana? Riya atau tidak? Tergantung niatnya. Ya. Jadi asalnya tidak perlu untuk meletakkan. Nah, mungkin kawan-kawan melihat ada postingan-postingan saya pakai kiai haji. Itu adalah keperluan pesantren. Keperluan apa? Pesantren. Karena kan saya punya pesantren. Kemudian saya dapat izin resmi dari Kemenak pusat bahwa ini kiainya siapa. Makanya memang saya kiai. Ya, karena memang itu keperluan apa? Pesantren. Paham gitu ya maksudnya? Ya, tapi saya pun sebenarnya tidak suka dengan yang seperti itu. Itu keperluan apa? Pesantren. Nah, ini baru pernah sekali saya klarifikasi masalah ini. Mudah-mudahan sudah jelas ya. Demikian. Tentang masalah riya, kalau kita sedang berpuasa sunnah, terus kita bertamu ke rumah orang dan disuguhkan makanan, lalu saya bilang sedang puasa, apakah termasuk riya kita? Maka jawabannya tergantung niat. Ingin dipuji enggak? Kalau seandainya tidak, hanya sekedar menjawab, karena nggak boleh bohong. Ya, misalkan, ente puasa nggak sekarang? Maka nggak boleh bohong dia. Oh iya, puasa. Sudah selesai. Nggak perlu jawabannya juga. Iyalah puasa. Senin masa nggak puasa? Nah, ini nanti ya lain kisahnya. Ya. Nah. Jadi tergantung. Jadi tidak boleh berbohong, nggak boleh berbohong. Bohong dalam keadaan apapun tidak boleh. Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dusta mendatangkan kepada keburukan. Wal fujur yahdi ilan nar. Dan keburukan mendatangkan kepada neraka. Taib, ada hadis mungkin berdusta yang diperbolehkan, seperti mendamaikan orang, dustanya suami kepada istri, itu tetap asal hukumnya nggak boleh, kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa. Karena kalau seandainya sering-sering suaminya berdusta, nanti ya repot. Kata sang istri, gimana makanannya? Padahal asin banget, nggak enak. Enaknya tuh berat gitu. Enak. Tapi kalau sering-sering begitu nggak boleh juga. Paham maksud saya ya? Wallahu a'lam. Bagaimana cara melupakan ketika kita sudah berbuat baik kepada orang? Jawabannya adalah jangan dilupakan, tetapi berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa kita melupakan amal kita. Ya, berharaplah pahala dari Allah atas amalan tersebut, itu yang lebih baik. Wallahu a'lam. Adakah tanda-tanda perbuatan baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Belum ada dalil khusus. Misalkan tanda puasa seseorang diterima, tanda haji seseorang mabrur, tanda seseorang dapat Lailatul Qadar, enggak ada. Belum ada dalil khusus. Ya, jadi dulu ketika saya kecil mungkin ada ada cerita orang kalau dapat Lailatul Qadar ada cahaya dari langit, kemudian masuk ke dalam atap rumah, kemudian mengenai seseorang, akhirnya orang tersebut berubah. Ya.
Ya kan cerita dulu seperti itu. Nah, itu tidak benar. Yang asalnya dia orang awam jadi sebagai tabib dan seterusnya. Dan kadang-kadang itu di zaman sekarang apalagi itu dikondisikan. Ya, itu dikondisikan kadang-kadang. Apalagi zaman sekarang kan mudah untuk menyebarkan informasi. Sudah kumpul aja kita 10 orang jamaah masjid yang ini hadir ini ya, jamaah masjid Salehawa. Ayo kumpul nanti Ramadan depan kita sepakat bahwa kita akan menyebutkan bahwa Ustaz Ahmad Zainuddin akan dapat Lailatul Qadar. Akhirnya saya terkenal. Kondisi itu. Nah, maka tidak ada, kembali kita pertanyaannya, tidak ada dalil khusus bahwa amalan seseorang diterima atau tidak tentang tanda-tandanya, enggak ada. Dan ini adalah rahmat Allah. Karena kalau ada tandanya, apa yang akan terjadi, Pak? Ujub, Pak, enggak diterima. Enggak mau beramal. Contoh, kalau seandainya dia tahu dia dapat Lailatul Qadar, apa yang terjadi? Dapat Lailatul Qadar itu seperti orang lebih baik beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Kalau dia tahu dia dapat Lailatul Qadar, wah, nggak usah sholat, nggak usah puasa. Ya, kenapa? Karena sudah banyak pahalanya. Paham ya? Jadi nggak ada. Tapi para ulama menyebutkan bahwa ada tanda umum. Apa tanda umumnya? Min alamati qabulil amal al-hasanatu ba'dah. Termasuk tanda diterimanya amal ibadah adalah beramal setelah beramal ibadah. Contoh nih, berhaji atau berumroh, pulang ke kampung yang asalnya tidak pernah jamaah di masjid menjadi sholat berjamaah. Oh, berarti bermanfaat umroh dan hajinya, karena di umrah dan hajinya dididik untuk sholat berjamaah. Nah, ini tanda secara umum, tanda rinci nggak ada. Wallahu a'lam. Bagaimana bila sedekah mengambil foto yang diberikan untuk laporan ke donatur? Boleh saja ini untuk laporan, tidak mengapa. Tapi harus dijaga niat. Apa yang kita ucapkan ketika kita mendapatkan pujian? Ucapkan seperti yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ketika dipuji bahwa beliau mengatakan Allahumma inni a'udzubika ya Allah, maknanya ya saya lupa bahasa Arabnya. Aku berlindung denganmu ya Allah dari apa yang telah mereka ucapkan untukku, dan aku berharap kepadamu ya Allah lebih baik dari apa yang mereka kira terhadapku. Nah, ya, khairan mimma Allahumma inni a'udzubika mimma Allahumma ighfirli mimma yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, ampuni aku atas apa yang telah mereka pujikan kepadaku, dan jadikan aku lebih baik dari apa yang telah mereka pujikan untukku. Nah, itu perkataan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bisa dipakai. Beda pamer dengan riya. Tolong jelaskan niat dan riya. Gini, pamer itu condong kepada ujub. Ujub itu apa, Pak? Merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini sengsara di balik riya dan ujub ya. Ujubnya belum kita bahas ya, nanti insya Allah. Ujub itu merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan ujub biasanya ingin menyombongkan diri. Ujub biasanya ingin pamer. Jadi pamer itu adalah hasil daripada ujub. Ya. Jadi kalau ditanya apa bedanya pamer dengan riya? Pamer itu adalah ujub, hasil dari ujub. Bangga dengan diri sendiri, takjub dengan diri sendiri. Sedangkan riya tidak. Riya adalah beramal ingin dilihat agar dipuji. Itu bedanya. Wallahu a'lam. Mana yang lebih parah, Pak? Ujub dengan riya.
Nah, karena belum dijelaskan jadi nggak paham. Kalau riya itu seseorang mensyirikkan Allah dengan manusia. Kalau riya, orang sholat Allahu Akbar, dia sholat karena Allah, tapi dia juga ingin dapat pujian manusia. Itu riya, betul? Berarti dia mensyirikkan Allah dengan manusia. Kalau ujub, dia mensyirikkan Allah dengan siapa? Sendiri. Lebih parah mana? Ujub. Ya, lebih parah ujub. Makanya hati-hati yang pamer-pamer, ya, pamer mobil mewah, pamer saldo ATM, pamer ini, flexing istilahnya. Hati-hati. Dikhawatirkan ada sikap ujub. Kita tidak menuduh. Belum lagi menjaga perasaan orang-orang miskin di sekitar kita dan seterusnya. Wallahu a'lam. Apabila ada orang riya dengan ibadahnya, bolehkah kita mengatakan kamu riya ya? Tujuannya agar dia tidak riya. Jangan. Dan pertanyaan paling pertama adalah, dari mana si fulan tahu bahwa dia riya? Karena ini urusan apa? Hati. Urusan hati. Tidak boleh nuduh orang riya. Nggak boleh. Nuduh orang riya nggak boleh. Kamu riya ya? Nggak boleh. Ya sudah, jangan ditanya. Ya, jangan ditanya. Wallahu a'lam. Riya dalam agama kurang bagus. Bagaimana Ustadz kalau punya nama riya? Kamu riya ya? Iya, nama saya riya. Maka jawabannya asal hukum nama mubah selama tidak mendatangkan konotasi yang buruk. Nah, Ustadz namanya ria boleh diganti nggak? Nggak perlu diganti. Karena kan ria mungkin dia senang, ria gembira atau sebenarnya semisal dengan itu. Ya. Ada sebagian kawan-kawan kadang-kadang nitip minta nama. Ustadz, tolong saya dianugerahi anak, tolong namanya Ustadz. Nama untuk anak saya. Oh siap, tapi saya pesan ya Ustaz, carikan nama yang islami. Oh siap. Kalau bisa namanya islami dan nyentrik. Apa maksudnya nyentrik? Jarang manusia bernama dengannya. Oh ada, Ifrit. Susah amat. Ya sudah minta, ya pesen banyak lagi. Maksud saya kalau nama saya pernah mendengar Syekh ahli hadis di kota Madinah, Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah, ditanya tentang bagaimana batasan memberi nama. Beliau menjawab, berilah nama anakmu dengan nama yang kamu tidak perlu bertanya tentangnya, boleh atau tidak, karena sudah saking jelasnya. Abdullah, Abdurrahman, Maryam, Asia, Khadijah, Aisyah, Fatimah, saking jelasnya. Jamilah dan seterusnya, saking jelasnya. Halimah dan seterusnya. Tidak perlu bertanya. Ya. Wallahu a'lam. Ini panjang pertanyaannya, saya lewati. Apakah boleh bertanya kepada orang, misalkan apakah Anda puasa sunnah atau sudah sholat sunnahkah? Jawabannya boleh saja, karena mungkin ada suatu tujuan yang dia inginkan, boleh saja bertanya. Cuma yang ditanya tidak boleh bohong. Yang ditanya tidak boleh apa? Bohong. Allahu a'lam. Pada dasarnya perempuan kan tidak boleh berdandan jika keluar rumah. Pertanyaan, apakah boleh jika seorang istri sengaja berdandan atau menghias wajahnya saat keluar ruang bersama suaminya? Tujuan semata karena Allah dan untuk suaminya, karena zaman sekarang di luar itu banyak wanita yang bersolek dan mengumbar aurat sehingga khawatir suaminya tergoda untuk melihat atau mengagumi kecantikan mereka. Oleh karena itu istri berdandan supaya suami melihat wanita di luar. Dia akan segera mengalihkan pandangan pada istrinya. Kalau istri tidak berdandan, dikhawatirkan si suami membandingkan keadaan wanita lain di luar yang berdandan dengan istrinya yang tidak berdandan. Jazakallahu khairan. Saya sengaja baca panjang agar para suami
bisa bersabar. Begitulah para perempuan, ya. Dia ingin didengar, dengarkan saja. Ya, bersabar dengan istri. Dan kita pada lelaki yang lebih dituntut untuk bersabar dibandingkan si istri bersabar dengan suami. Maka jawabannya adalah boleh berdandan ketika keluar rumah dengan catatan yang melihat hanya suami, yang mencium bau wanginya hanya suami. Saya beri contoh nih ya, ini solusi nih bagi ibu-ibu ya. Cuma agak sulit prakteknya. Contoh nih, berdandan, pergi ke masjid Solehawa, berdandan, kemudian masuk mobil, nggak ada yang melihat kecuali suaminya. Kacanya kaca reben misalkan hitam, kemudian masuk ke dalam majlis, ya, dandannya yang tidak dilihat oleh laki-laki, wanginya tidak dicium oleh laki-laki yang lain. Masuk dalam majlis kan di bawah langsung perempuan semua. Itu boleh, tidak mengapa. Paham ya para ikhwah? Jadi sama sekali tidak boleh berdandan ketika keluar rumah, tidak salah juga. Tetapi dengan catatan tidak boleh dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Bisa dimaklumi ini para ikhwah. Tapi itu dari prakteknya harus hati-hati, apalagi di zaman sekarang, jepret video sana video sini, ya susah. Ya. Maka as-salamah la ya'diluha syai'. Saya sering bercerita terkait apa yang saya pernah bantu seorang ibu dari percobaan kejahatan begal. Tujuan saya cerita adalah ingin memberitahukan modus begal dan ingin memberitahukan bahwa saya pernah menolong ibu-ibu dengan cara tersebut. Apakah itu termasuk riya? Gini, amalan yang sudah terjadi lalu diceritakan itu tidak ada riyanya. Mungkin bisa ujub, larinya bisa kepada ujub bukan riya. Nah, ini harus bedakan antara ujub dengan riya. Ya, kalau sudah terjadi ibadahnya lalu diceritakan itu nggak ada masuk riya, tapi masuknya ke bab apa? Ujub. Nah, baik, lanjut. Apakah itu termasuk riya? Tidak. Kalau memang termasuk riya, apakah bisa saya bertobat untuk mengembalikan pahala saya yang saya dapat? Jawabannya adalah semoga bukan ujub, karena kita katakan tadi bukan riya, tetapi bisa masuk ke dalam ujub. Semoga bukan ujub, karena ibu ini bercerita untuk sebuah pengalaman agar orang lain menjadikannya sebagai pelajaran. Allahu a'lam. Apakah untuk pamer urusan dunia termasuk riya? Contoh pamer mobil, harta, pamer istri. Sama. Ingat ya, pamer itu larinya ke bab apa? Ujub, bukan riya. Ya. Apakah pahala yang hilang karena riya, apakah akan kembali jika orang tersebut bertaubat? Jawabannya iya. Iya, jika dia bertaubat, beristighfar kepada Allah, maka akan kembali pahala. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali yang bertaubat, beriman, beramal saleh, maka merekalah orang-orang yang digantikan dosanya dengan pahala. Wallahu a'lam. Amalan atau doa apakah yang bisa menghilangkan riya dan ujub? Jawabannya adalah ada hadis Rasul, doa untuk diikhlaskan ibadah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari mensyirikkanmu dalam keadaan aku menyadarinya, dan aku berlindung denganmu dari mensyirikkanmu dalam keadaan aku tidak menyadarinya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum ikut lomba azan atau baca Al-Quran yang dapat hadiah? Asal hukumnya boleh, karena itu untuk kepentingan agama Islam, asalkan hadiahnya bukan dari peserta, hadiahnya dari panitia, ya boleh. Tetapi ingat, yang adzan kemudian yang lomba hafal Al-Quran, dia niatkan untuk i'la kalimatillah, bukan untuk hadiah. Wallahu a'lam. Bagaimana jika kita memberikan atau menjanjikan hadiah agar rajin sholat, puasa, dan belajar yang tujuannya sebagai penyemangat atau motivasi ke anak? Ini tidak mengapa, ya, memberikan hadiah, reward kepada anak, tetapi jangan dijadikan sebagai sebuah kebiasaan.
Tidak mengapa. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan hadiah kepada orang-orang dari yang beliau ajarkan, tidak mengapa. Bagaimana kedudukan orang yang riya tapi tidak berkaitan dengan ibadah, misal merasa lebih cantik, merasa lebih prestasi dalam olahraga. Nah, ini masuk bab apa? Ujub, ya. Ini masuk bab ujub. Apakah share kegiatan positif di media sosial dengan niat untuk mendapatkan perhatian teman-teman saya dapat menumbuhkan riya? Karena saya pernah menderita depresi ketika kambuh ingin mendapatkan support teman untuk mengalihkan pikiran saya, karena jika tidak dapat dialihkan saya banyak berpikir untuk menyakiti diri saya sendiri. Jawabannya adalah jangan ceritakan amal, lebih baik bercerita bahwa kita saling tolong menolong dalam kebaikan, sehingga kawannya meskipun tidak diceritakan amalnya dia akan perhatian kepada kita. Ini yang bisa sampaikan, dan semoga kajian ini bermanfaat. Hati-hati riya di dalam beribadah, dia bagaikan langkah kaki semut di padang pasir pada malam gelap gulita. Langkah kaki semut di padang pasir pada malam gelap gulita. Ya, asyirku fi ummati akhfa min dabibin naml ala as-safa fi zulmah. Ai kama qala Nabi SAW. Syirik di tengah umatku itu lebih rahasia, tersembunyi dibandingkan langkah semut di atas padang pasir pada malam gelap gulita. Kira-kira terlihat enggak? Sangat tidak terlihat. Karena itu permainan hati. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.